Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Siti Nur Asisabila, NIM 1814288, Perbankan Syariah 4C, mata kuliah Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Soal yang pertama, sebutkan tujuan The Basel Committee. Tujuan The Basel Committee adalah melakukan kerjasama dan harmonisasi dalam pengawasan perbankan secara internasional. Dengan adanya harmonisasi standar internasional dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, diharapkan dapat memperbaiki iklim dan lingkungan operasi bagi bank-bank yang aktif melakukan transaksi internasional di era globalisasi. Dengan semakin terintegrasinya sistem finansial dunia, dengan demikian sasaran awal dari The Basel Committee yaitu standarisasi pengaturan dan pengawasan bank yang memiliki akses usaha yang bertaraf internasional dan melakukan transaksi usaha pada beberapa yurisdiksionitas pengawasan bank. Hal tersebut dapat menimbulkan suatu disput atau hukum mengenai pengaturan mana yang harus diterapkan dalam operasi bank tersebut. Soal nomor 2, jelaskan kondisi permasalahan perbankan di Indonesia sejak tahun 1992 dan sebutkan dan jelaskan 3 faktor yang menunjukkan keterkaitan yang harus diperhatikan dalam setiap permasalahan perbankan. Menurut sumber yang diolah oleh Carl Johan Lindgren, Indonesia mulai menghadapi masalah perbankan yang signifikan sejak tahun 1992 dengan indikasi kredit bermasalah terkonsentrasi pada bank-bank pemerintah sejumlah lebih dari 25% dari total kredit pada tahun 1993. Pengaruh lain yaitu kondisi kebijaksanaan ekonomi makro di Indonesia pada waktu itu. Jumlah uang beredar dan kredit tumbuh dengan cepat setelah deregulasi pada tahun 1988 yang kemudian dilakukan pengetatan pada tahun 1991 sampai tahun 1992. Kemudian terjadi arus masuk modal jangka pendek mempersulit manajemen moneter. Tingkat bunga antar bank meningkat dari 10% sampai menjadi 16% sebagai dampak krisis resiko pada tahun Meksiko pada tahun 1985. 3 faktor yang menunjukkan keterkaitan yang harus diperhatikan dalam setiap permasalahan perbankan. Yang pertama, kualitas manajemen bank terutama dalam melakukan manajemen risiko. Yang kedua, kondisi dan kebijaksanaan ekonomi makro. Yang ketiga, efektivitas pengawasan bank. Soal nomor 3, jelaskan bagaimana seharusnya pelaksanaan pengawasan secara efektif bagi bank dan lembaga keuangan syariah. Pelaksanaan pengawasan secara efektif bagi bank dan lembaga keuangan syariah bisa menggunakan strategi pengawasan langsung dan tidak langsung. Yang mana pengawasan langsung atau on-site supervision, pengawasan ini dilakukan BI dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan secara langsung kepada bank dan lembaga keuangan yang bersangkutan minimal 1 kali dalam setahun. Fokus pada risiko yang aktif dan aktivitas fungsional yang tergolong tinggi. Yang ketiga, memanfaatkan hasil audit internal dan eksternal serta hasil pengawasan termasuk informasi pihak ketiga sebagai salah satu dasar pelaksanaan audit. Kemudian yang kedua dengan cara pengawasan tidak langsung atau offsite supervision, yaitu pengawasan yang lebih difokuskan pada laporan-laporan yang wajib disampaikan bank termasuk informasi lain yang dipandang perlu, baik bersifat kualitatif maupun bersifat kuantitatif. Pengawasan normal atau rutin, pengawasan intensif, pengawasan khusus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.